sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan ini kita bertemu di dalam ibadah komunitas saat melalui virtual yang akan kita lakukan pada saat ini. Saya undang kita semua, mari kita siapkan hati kita pada waktu dan kesempatan ini. Biarlah kita bisa menikmati hadirat-Nya, menikmati kasih Tuhan, melawat masing-masing pribadi kita. Sehingga ketika kita mengakhiri persekutuan ini, kita mendapatkan sesuatu hal baru, ada kekuatan baru yang menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari kita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita siapkan hati kita. Doa sejenak, kita minta kemurahan hati Tuhan, perkenanan hati Tuhan untuk berkenan mendengar setiap doa kita, berkenan untuk menerima setiap penyembahan kita, rasa syukur kita di hadapannya saat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami di hadapan Tuhan pada saat ini. Mohon Tuhan berkenan atas kami semua. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mohon Tuhan menguduskan hati kami, agar melalui persekutuan ini kami benar-benar bisa menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan persekutuan kami ini. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat satu pujian. Bapa, aku persembahkan hidupku sebagai bentuk ungkapan hati kita untuk kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya hidup kita ini kita hanya persembahkan untuk Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Dan di akhir pujian nanti saya undang kita masing-masing Bapak Ibu semua, kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita ungkapkan, kita nyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku persembahkan Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai
sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, 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 glory bagi Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji. Haleluya, 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 glory, glory bagimu Tuhan, hosana bagimu Bapa. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya, 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 terpuji nama-Mu Tuhan, hosana bagimu Tuhan, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah yang kami sembah, Yesus yang hidup. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini ungkapan hati kami, Bapa. Kami persembahkan seluruh hidup ini. Kami dedikasikan hidup kami. Biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah menyembah Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Amin. Mari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-Nya untuk meneguhkan hati kita, untuk menguatkan iman kita bahwa Tuhan layak satu-satunya Allah yang kita layak sempit, yang layak kita sembah. Kita katakan, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa.
kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Bapa, ini kerinduan kami. Kami rindu menikmati sabda-Mu. Tapi pada saat kami menikmati sabda Tuhan, kami baru menghirup makanan rohani itu. Tetapi manakala kami bertindak melakukannya, saat itulah kami makan, sehingga kami memperoleh kekuatan, kesehatan, kekuatan bagi rohani kami, untuk kami boleh berkarya di bumi, ditolong oleh Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mewarnai bumi dengan kasih Allah. Mewarnai bumi dengan karya-karya terbaik dari Roh Kudus, bekerja sama dengan gerejanya. Terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Senang ketemu Bapak, Ibu, Saudara, ketemu kembali meskipun hanya lewat layar HP, layar komputer, tapi cukuplah untuk bisa saling melihat wajahnya karena budu wa inna karena mustaqim. Wajahnya kita masing-masing. Jadi ada yang sudah mulai menua, ada yang semakin kelihatan muda tuh Pak Dikson tuh, semakin kelihatan muda itu. Jadi belajar sama Pak Dikson tuh bagaimana caranya awet muda. Karena istrinya dokter, jadi dirawat terus dia. Nah, hari ini temanya adalah persembahan yang hidup. Jadi bukan persembahan yang lain, tapi persembahannya adalah persembahan yang hidup. Nah, saya ingin ajak kita, karena kata persembahan yang hidup itu muncul di Roma, pasal 12, ayat 1. Jadi saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semua. Saya bacakan Roma pasal 12 ayat 1. Sebenarnya pasal 1 dan 2. Tapi kalau dibahas itu akan panjang lebar. Tapi penekanan saya ke Roma pasal 12 ayat 1. Bunyinya demikian. Karena itu, saudara-saudara, ini Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi jemaat yang ada di Roma. Jadi demi kemurahan Allah. Jadi dia menegaskan bahwa dia berkata, saudara-saudara, orang percaya di Roma, demi kemurahan Allah. Karena kalau tidak ada kata demi kemurahan Allah ini, nanti kita akan menafsirkan dengan yang salah. Jadi ada kata demi kemurahan Allah ini harus dibahas. Kalau enggak, nanti ayat-ayat selanjutnya itu akan melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab ini, yaitu Rasul Paulus.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus mendorong, menasihati. Aku menasihatkan kamu. Siapa yang dinasihati? Jemaat yang ada di Roma. Dinasihati supaya apa? Aku menasihatkan kamu supaya, ada kata supaya. Supaya apa? Supaya kamu, yaitu jemaat yang di Roma, mempersembahkan tubuhmu. Jadi kalau ada kata persembahan, itu otomatis connect-nya kepada perjanjian lama tentang orang-orang yang ingin melakukan persembahan untuk bisa dibereskan hidupnya dengan Tuhan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tetapi ayat yang terakhir dari ayat 1 ini, bagian terakhir, Paulus mengidentifikasi bahwa persembahan yang hidup tadi itu identik dengan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada kata ibadah yang sejati. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Jadi kami terlibat dalam pria sejati. Jadi kalau ada pria sejati, ada pria yang enggak sejati. Tapi kita sedang membahas tentang persembahan yang hidup. Itu diidentikan, disamakan dengan kalau kita bisa memberi persembahan yang hidup, itu identik dengan ibadah yang sejati. Nah, ibadah di perjanjian lama itu ya datang ketemu imam, kemudian mengaku dosa, membawa korban, membawa persembahan. Nah, itu tergantung kesalahannya dan tergantung memiliki apa saja. Nah, sebelum kita membahas Roma 12 ayat 1 ini tentang persembahan yang hidup, kita harus tahu dulu kenapa ayat ini muncul. Jadi kita harus tahu garis besar daripada kitab Roma ini. Jadi surat Roma ini surat yang paling panjang dari semua tulisannya Paulus. Surat Roma ini yang paling panjang. Dan di situ membahas banyak sekali pengajaran-pengajaran, bahkan doktrin-doktrin yang sungguh luar biasa. Jadi surat ini menjelaskan paling lengkap tentang ajaran-ajaran pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Memuat banyak ajaran tentang keselamatan. Karena ada pemahaman yang salah. Karena di Roma ini, di sana ada jemaat, yaitu orang Yahudi yang menjadi percaya pada Kristus. Dan ada juga orang non-Yahudi. Orang Yahudi latar belakangnya tentunya perjanjian lama. Dia kuat dengan aturan-aturan. Jadi pada saat Paulus berkata, persembahan orang Yahudi, orang Kristen Yahudi nangkap tentang persembahan itu. Dia langsung konekkan dengan Taurat. Tetapi orang-orang non-Yahudi itu sering konflik dengan orang-orang Kristen latar belakang Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya, menjadi Kristen, itu sering konflik. Jadi paling tidak kita akan memahami ada 3 hal yang membuat Paulus menuliskan suratnya. Yang pertama, itu Paulus ingin memberitahu bahwa dia sangat rindu kepingin ke Roma. Kenapa? Itu jelas di Roma, di Kisah Rasul, di Roma 1 ayat 15, pasal 15 ayat 13, Paulus ngomong, aku rindu ke sana, tapi belum kesampaian, gitu loh. Dia ingin menyampaikan kepada jemaat yang di Roma, tapi nanti satu hari aku pasti akan ke sana. Yang kedua, kenapa surat ini dikeluarkan? Karena Paulus mendengar di sana ada ajaran-ajaran yang mengkanter pengajaran-pengajarannya Paulus, menyimpangkan, menyalahpahami ajaran-ajaran Paulus, sehingga surat Roma ini betul-betul Paulus banyak pengajaran yang disampaikan di situ untuk mengkanter kesalahpahaman pengajaran-pengajaran yang selama ini berkembang. Jadi dia ingin meluruskan itu. Dan yang ketiga, tujuan daripada dia menulis surat kepada jemaat di Roma ini untuk meningkatkan persatuan antara anggota jemaat yang latar belakangnya Yahudi dan non-Yahudi. Karena mereka situasi pada masa itu ada ketegangan, masalah antara orang Kristen Yahudi, latar belakang Yahudi, dan latar belakang non-Yahudi. Ketegangan itu muncul karena ada pengajaran-pengajaran kelompok-kelompok yang lain, baik itu masalah makanan, masalah sunat, masalah
banyak dan mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Nah, itu yang terjadi. Jadi 3 hal tadi yang melatar belakangi kenapa surat ini dikirim. Minimal ada 3 itu. Di jemaat Roma, karena orang-orang Yahudi yang orang-orang Kristen latar belakang Yahudi, dia sangat membanggakan diri atas orang-orang non-Yahudi. Kami orang taat, kami punya hukum Taurat yang sangat ketat, sangat bagus, kami lebih baik dari kalian. Kalian latar belakang penyembah berhala, dan mereka menunjukkan bahwa kalau aku bisa beribadah dengan baik, aku lebih baik dari kamu. Jadi ibadahnya dijadikan tolak ukur untuk menghakimi orang lain. Jadi aku lebih bagus dari kamu, jadi aku lebih rohani dari kamu. Nah, Paulus ingin menetralisir keadaan ini sehingga dia mengirimkan suratnya. Paling tidak ada 3 yang ditekankan Paulus di Roma itu. Dia ingin menekankan bahwa semua manusia itu berdosa. Mau latar belakangnya Yahudi, mau non-Yahudi, semuanya berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi Paulus menekankan itu. Yang kedua, Paulus ingin menegaskan bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Itu jelas. Kalau dia mengatakan begitu, karena orang-orang Kristen latar belakang Yahudi itu menekankan, membanggakan tentang hukum Tauratnya. Dan yang ketiga, yang ingin Paulus tegaskan di situ adalah orang dibenarkan itu karena iman. Mau latar belakangnya Yahudi, mau keturunannya Abraham, mau keturunannya siapa, kalau dia percaya kepada Kristus, dia akan dibenarkan. Jadi penekanan atau tema daripada Roma ini adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Bagi semua yang hidup oleh iman kepada Kristus. Itu penekanannya. Supaya kita tahu nanti, saat kita nanti akan membahas tentang apa maksud persembahan yang hidup. Nah, dari latar belakang tadi, kita akan masuk ke Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus mendorong agar mempersembahkan tubuhnya. Dan ayat yang kedua, itu ada penjelasan lagi, jangan serupa dengan dunia. Kalau ingin ibadah sejati tidak serupa dengan dunia, disuruh berubah oleh pembaruan budi. Sehingga apa? Dengan cara demikian, orang-orang percaya di Roma dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jelas dalam ayat ini, Paulus menggunakan istilah yang dipakai di Perjanjian Lama dan mengingatkan kita bahwa orang percaya Yahudi itu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam peribadatan mereka. Karena mereka latar belakangnya sudah biasa memberi persembahan. Sedangkan orang-orang percaya latar belakang itu ya baru belajar persembahan-persembahan, tapi orang-orang latar belakang Yahudi sudah ngerti. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan buah sulung, ada persembahan-persembahan itu, dan mereka berpikir itu. Tapi sebenarnya Paulus tidak sedang menekankan ke sana. Kita orang-orang percaya, di ayat itu Paulus ingin memberitahu bahwa sebagai orang percaya, Paulus ingin lebih daripada semua yang dibanggakan orang Yahudi, itu adalah mempersembahkan tubuhnya sendiri kepada Allah sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi berbicara tentang persembahan, Perjanjian Baru sesungguhnya berbeda konsep persembahannya. Kalau Perjanjian Lama itu berbicara tentang ukuran berapa yang dipersembahkan, entahkah sapi, lembu, domba, atau merpati, atau apa. Tapi Perjanjian Baru sesungguhnya tidak pernah membicarakan ukuran atau takaran. Karena Perjanjian Baru tuntutannya melampaui semuanya itu. Jadi apa yang melampaui apa yang diatur di Taurat, melampaui apa yang diatur oleh Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mengatur persembahan dalam bentuk prosentase. Kesalahanmu ini, kamu harus kasih ini. Kesalahanmu ini, kamu harus kasih ini. Kesalahanmu ini, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Jadi aturan-aturannya begitu ketat. Namun dalam Perjanjian Baru, yang dipersembahkan seharusnya bukan lagi hanya sekedar uang, bukan jumlah, melainkan seluruh hidup kita. Seluruh apa yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Jadi paling tidak
saya menemukan ada 3 tentang makna mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai yang hidup artinya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan tidak mati. Kematian di sini tentunya bukan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama orang membawa korban dan korban itu ditaruh di mezbah dan kemudian orang itu menumpangkan tangannya. Jadi memindahkan hidupnya kepada korban tadi dan korban itu disembelih mati. Yang mati korbannya, bukan tubuhnya. Jadi, nah perjanjian baru tidak demikian. Perjanjian baru itu persembahan tubuh yang hidup artinya tidak mati. Mati apa? Mati rohani. Jadi selama kita masih bisa bernapas, bisa merespon, bisa berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitar kita, dapat dipastikan kita masih hidup secara jasmani. Namun bagaimana dengan rohani kita? Rohani kita. Orang yang secara jasmani hidup bisa saja memiliki kerohanian yang mati. Jadi faktanya secara mata kita bisa lihat orang itu hidup secara jasmani. Tetapi Tuhan melihat rohani. Jadi bagaimana dengan rohani kita? Orang yang secara jasmani hidup bisa saja memiliki kerohanian yang mati. Secara jasmani hidup, tapi rohaninya mati. Sederhananya, mati rohani itu gimana sih? Mati rohani artinya terputus hubungan dengan Allah. Terpisah hubungan dengan Allah. Orang yang mati rohani adalah mereka yang sama sekali sudah tidak pernah melibatkan Tuhan dalam aktivitasnya. Dalam kehidupannya dia tidak pernah melibatkan Tuhan lagi. Tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Lewat pujian, lewat penyembahan. Tidak lagi pernah baca Alkitab. Tidak lagi beribadah secara offline maupun online. Ataupun dengan keluarganya. Menghindari ibadah-ibadah. Menghindari pertemuan-pertemuan kerohanian. Komunitas rohani dihindari semuanya. Itu kematian rohani. Artinya sudah tidak ada selera untuk menikmati makanan, untuk menyehatkan hidupnya. Paulus menekankan, bukan aktivitas jasmani. Yang terutama persembahan hidup adalah rohnya juga harus hidup. Kalau kepengen hidup, ya dikasih makanan rohnya. Jangan pernah dibikin miskin, dibikin makan. Kita secara jasmani saja, sehari makan 3 kali. Tapi bagaimana dengan roh kita? Kita kasih makan seminggu sekali, pasti kering. Kelihatannya aktivitasnya rohani, tapi sebenarnya kering karena tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Pemahaman pertama, makna pertama dari persembahan yang hidup adalah kerohanian tidak boleh mati. Nah, yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya kita tidak suam-suam kuku. Kenapa kita tidak boleh suam-suam kuku dalam mengiring melayani Tuhan? Karena suam-suam kuku itu identik dengan sekarat. Sekarat itu ya antara hidup dan antara mati, ya antara itu. Itu namanya sekarat secara rohani. Sehingga dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 jelas-jelas di sana jemaat di Laodikia diperingatkan Tuhan Yesus. Jadi kamu jemaat, karena kamu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, hanya sekedar hidup jadi jemaat, hanya sekedar melayani, hanya sekedar ya memenuhi syarat-syarat agama, maka aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Persembahan tubuh yang hidup itu artinya hidup kita, roh kita tidak suam-suam kuku. Karena yang pertama tadi, makna pertama itu tidak mati rohaninya. Tapi yang ini setengah mati juga itu bukan persembahan yang hidup. Artinya Tuhan ini persembahan yang hidup. Tapi ini kan ada kata hidupnya juga, tapi setengah hidup. Setengah hidup itu berarti setengahnya hidup, setengahnya mati. Setengah hidup dan setengah mati itu suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, jelas Wahyu menegur jemaat yang suam-suam kuku. Ya hidup-hidup. Nggak bisa setengah-setengah. Dan ini keadaan yang sangat menyedihkan
rohaninya. Jadi orang percaya dipanggil untuk hidup. Kalau dia hidup berarti ada fungsinya. Fungsi sebagai garam dan lain-lain. Dan yang ketiga, jadi kalau kita masih suam-suam, apa bedanya dengan orang dunia yang suam-suam? Jadi, yang ketiga, yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup itu sesuai Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan semuanya dipakai untuk mengasihi Tuhan. Jadi pada saat kita mempersembahkan hidup, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, segenap akal budi, kita memeras otak kita, mengatur strategi, membuat perencanaan dan segala macam, semuanya bagian dari persembahan yang hidup. Segenap hati, bagaimana kita bisa memberi persembahan yang hidup kalau hati kita sering sakit hati, sering terluka, sering tergores, penuh dengan tambal-tambalan hati kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan memberi persembahan yang hidup kalau pikiran kita melayang kemana-mana, perasaan, kehendak, emosi kita suka tidak teraruh, tidak teratur, tidak bisa memanage emosi, perasaan kehendaknya terlalu liar dan segala macam. Akal budi digunakan untuk itu dan kekuatan kita. Untuk apa? Kita persembahkan semuanya sebagai persembahan yang hidup agar Tuhan disenangkan olehnya. 3 hal makna dari persembahan yang hidup. Yang pertama, persembahan yang hidup tidak pernah mengizinkan rohaninya mati. Yang kedua, persembahan yang hidup itu bukan suam-suam kuku. Jadi setengah-setengah. Mengiring melayani Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Dan yang ketiga, persembahan yang hidup itu dibuktikan dengan apa? Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap pikiran. Artinya seantero hidup kita, seluruh aktivitas kita digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ingin saya tekankan apa? Kalaupun toh kita bisa setia, kalaupun toh kita bisa melayani, kalaupun toh kita bisa memberi yang terbaik, itu bukan karena kuat dan gagah. Kenapa tadi saya mengajak melihat latar belakang kitab Roma? Karena di kitab Roma, orang-orang latar belakang, orang Kristen latar belakang Yahudi itu memamerkan kehidupannya yang lebih rohani daripada kehidupan yang lain. Jadi kalau seandainya kita bisa memberi persembahan yang hidup, itu bukan untuk menyuap Tuhan, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk kebanggaan, itu salah lagi. Itu salah lagi. Jadi kalau kita bisa memberi itu bukan karena kuat dan gagah kita. Persembahan yang hidup yang kita berikan kepada Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Apa bedanya Taurat dan zaman anugerah? Paulus ingin mengajak pendengar, pembaca Roma membedakan 2. Yang pertama, hidup atas Taurat dengan peraturan-peraturan. Jadi dengan melakukan itu, dia berpikir akan diperkenan Tuhan. Tapi Paulus ingin mengajak bahwa kita hidup oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Sehingga persembahan yang hidup itu bukan untuk nyogok Tuhan, bukan untuk kalau kayak sering saya dengar khotbah, berilah, maka Tuhan akan mengganti 30, 60, 100 kali lipat. Konteksnya bukan untuk itu, untuk orang berlomba-lomba memberi yang terbanyak. Salah sekali kalau sampai orang menggunakan ayat itu. Dan kemudian untuk menakut-nakuti orang supaya memberi persembahan yang paling banyak. Itu namanya mempolitisir ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan pribadi. Tapi yang dimaksud di sini oleh Paulus, kalaupun toh kita rindu memberi yang terbaik, bukan karena untuk menyuap Tuhan, bukan karena untuk menyenangkan Tuhan. Aku mengerjakan bagianku dengan yang terbaik, supaya pimpinanku senang, supaya Tuhan senang. Nah itu motivasinya bukan seperti itu. Dibalik, Paulus ingin menunjukkan antara Taurat dan anugerah.
oleh kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu. Artinya begini, ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sebagai orang yang harusnya binasa karena upah dosa maut, dia sudah menebus hidupku sebagai orang yang sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa. Sudah selayaknya lah, sebagai rasa ucapan syukurku kepada Tuhan, aku memberi yang terbaik. Jadi tidak ada motif yang lain. Motif kayak orang judi saja, naruh ini nanti dapat ini, naruh ini dapat ini. Tidak. Paulus tidak memaksudkan itu. Justru penekanannya Paulus, kalau kita bisa memberikan persembahan yang hidup, yang terbaik dari hidup kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, seluruh akal budi kita, seluruh kekuatan kita, seluruh karya-karya yang terbaik dari hasil pemikiran, hasil kekuatan, hasil apapun yang kita pikirkan, kita berikan kepada Tuhan, bukan untuk nyuap Tuhan. Tetapi itu memang sudah selayaknya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, dimerdekakan karena iman kepada Kristus. Sudah selayaknya dia melakukan yang terbaik, memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu penekanannya. Jadi persembahan yang hidup bukan untuk terus kemudian di antara kita, aku lebih baik dari kamu. Nah, itu sudah salah lagi. Persembahanku lebih hidup daripada persembahanmu. Bukan juga begitu. Itu motifnya sudah salah. Motifnya untuk menghakimi orang yang lain. Motif daripada saat kita memberi persembahan yang hidup, karya-karya terbaik dari pemikiran kita, kekuatan kita, tenaga kita, dalam melayani anak-anak, memberikan yang terbaik, memberikan waktu, memberikan pelukan, memberikan kasih sayang kepada anak-anak, membuat program, membuat ide-ide, gagasan-gagasan yang terbaik, membuat planning-planning yang terbaik, bukan untuk menyenangkan atasan. Karena kalau nanti atasan tidak memberi apresiasi, nanti emosinya meledak, hatinya terluka, tidak bisa lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hatinya gampang terluka. Tetapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik, bukan karena pesat, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena harusnya kita ini orang-orang binasa, Roma 3:23, semua orang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa maut, harusnya kita binasa. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dia berikan hidupnya buat kita, dia sudah tebus kita. Jadi kita memberikan persembahan yang hidup bukan untuk selamat. Tuhan sudah selamatkan kita sebagai orang-orang yang mendapat anugerah, kemurahan Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Harus beri yang terbaik buat Tuhan. Memberikan persembahan yang hidup. Supaya kita tidak kering, maka terus melekat pada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Mari menjaga hidup kerohanian kita. Jangan sampai suam-suam kuku, apalagi mati secara rohani. Dan jangan lupa, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan hidup kita, itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mari kita terus berapi-api, memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk supaya diberkati Tuhan, bukan. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita adalah sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah selayaknya lah. Kita selalu memberi yang terbaik, memberi persembahan yang hidup, dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak untuk yang lain, tapi betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Motivasi kita memberi yang terbaik, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, bukan juga untuk menyuap, menyogok Tuhan. Kita memberi persembahan yang hidup sebagai ucapan terima kasih, rasa syukur kepada Sang Pemberi berkat, Pemberi keselamatan itu. Dan tidak ada motivasi yang lain. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya renungan kita di hari ini boleh mendorong kita untuk terus berapi-api
mengiring melayani Tuhan. Kalau kita berapi-api artinya korban itu terus menyala, korban itu terus menyala dan mengeluarkan hasil asap yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya renungan ini boleh jadi berkat buat setiap kita, membangunkan semangat kita untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan buat kesombongan, tapi hanya buat Tuhan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Rosani. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Pak Stopo kepada kita semua. Percaya bahwa ini menjadi kekuatan buat kita untuk terus berjuang, memberi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan dari segala apa yang kita punya, yang kita miliki dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan kita akan berdoa syafaat bersama yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Weni. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian. Kita sama-sama katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kepada Bu Weni, saya serahkan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Tuhan boleh memberikan kami waktu yang baik untuk kami bersama-sama bersekutu melalui ibadah online komunitas. Kami bersyukur untuk semua hamba-hambamu yang sudah melayani. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sore hari ini untuk kami boleh semangat terus dalam mengiring akan Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bangkitkan terus roh kami untuk kami boleh bersemangat melayani Engkau. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Berkati juga semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan untuk ibadah komunitas ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini juga Tuhan, kami mau datang membawa doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami membawa yayasan kami ini, di mana Tuhan menempatkan kami untuk melayani Engkau Tuhan.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pembina kami, dan semua Tuhan, orang tua kami yang ada di yayasan ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga umur panjang kepada mereka semua. Biar mereka terus mendampingi kami, mengarahkan kami, biar kami boleh bersama-sama Tuhan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami yang melayani Engkau di yayasan ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dalam semua divisi yang ada Tuhan. Engkau berkati biar kami boleh melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati semua kami Tuhan, jika kami ada yang dalam kelemahan Tuhan, Engkau beri kekuatan. Jika ada yang dalam kekurangan Tuhan, Engkau cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Jika ada yang dalam pergumulan, Tuhan Engkau beri jalan keluar. Dan jika ada kami Tuhan yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit Tuhan, biarlah Tuhan boleh menolong kami dan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna buat kami. Terus juga kami membawa saudara kami, Kak Julianus, yang masih dalam masa pemulihan. Tuhan Engkau berkati, biarlah dia boleh sehat dan pulih kembali Tuhan, dan boleh melakukan pelayanannya seperti semula Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu dalam masa-masa saat ini Tuhan Yesus. Dampak daripada COVID-19 membuat perekonomian bangsa kami Tuhan menjadi terganggu. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatunya boleh dipulihkan kembali. Perekonomian kami boleh dipulihkan dan semua lini dapat dipulihkan kembali Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh aman, sejahtera, dan sentosa Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Tuhan stabilisasi politik di bangsa kami menjelang pilkada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, biarlah Tuhan Yesus bangsa kami boleh terus ada dalam damai sejahtera, shalom yang dari Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk semua anak-anak yang Tuhan percayakan buat kami, mulai dari PAUD sampai ke SMA, bahkan yang ada di STAK, semuanya Tuhan yang kami layani Tuhan berkati, biar mereka semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan memiliki karakter Kristus, dan kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, yang berjuang bagi kepentingan masyarakat miskin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua siswa yang bekerja sama dengan kami, Tuhan juga berkati, biar melalui keberadaan kami, pelayanan kami, mereka semua juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa semua stakeholder yang mendukung dalam pelayanan pesat, yaitu sponsor, donatur kami, sahabat pesat. Tuhan berkati mereka, bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung kami di lapangan. Tuhan memberkati, biarlah mereka semua ada dalam lindungan kasih Tuhan. Mereka semua boleh terus bersuka cita untuk bekerja sama dengan kami, mengerjakan pelayanan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kami dan memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat juga untuk banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Rastani. Ya, terima kasih Bu Weni sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya ada sedikit pengumuman dari tim yang mengatur ibadah kita untuk ibadah via Zoom yang kita lakukan setiap hari Senin ini. Mulai minggu depan diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bisa menyampaikan kesaksian melalui
di ibadah virtual kita setiap hari Senin. Namun untuk teknisnya bagaimana caranya nanti Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri kepada Bu Sriati untuk bisa diatur jadwalnya siapa yang akan kesaksian untuk setiap pada saat kita ibadah atau setiap pertemuan ibadah kita setiap hari Seninnya. Jadi demikian informasi atau pengumuman untuk bisa kita perhatikan bersama, untuk bisa juga kita menyiapkan diri ketika kita mau menyaksikan kemurahan kasih Tuhan yang akan ditampilkan nanti melalui ibadah virtual kita. Dan saat ini kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya kembali serahkan kepada Pak Sutopo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kiranya berkat yang utuh dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas seluruh komunitas Pesahat. Dan berkat yang utuh itu membuat tubuh mereka sehat, jiwa mereka kuat, dan roh mereka terus berkobar-kobar. Sehingga menjadi persembahan yang hidup buat kemuliaan nama Tuhan. Dunia boleh mengucap syukur juga karena melihat persembahan yang hidup itu juga dinikmati oleh dunia. Dan dunia berubah karenanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat yang utuh itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami akhiri ibadah online di hari ini. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati semuanya. Ini waktunya toh. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah melayani. Terima kasih Pak Topo. Haleluya. Tahan kok ketawa. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semua. Iya. Mungkin aku kurang paham dulu. Kabar Winti. Langit bumi, sembah sujud di